Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ananda Alifah. Dan pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi mengenai jenis-jenis sumber daya alam dan lingkungan. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih, apa sih itu sumber daya alam? Jadi, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia. Selanjutnya, apa itu lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup dan mempengaruhi kehidupan mereka. Selanjutnya, klasifikasi sumber daya alam. Yang pertama ada berdasarkan sifatnya. Sumber daya alam biotik atau hayati. Sumber daya yang berasal dari makhluk hidup dan memiliki peran penting dalam menopang kehidupan manusia serta keseimbangan ekosistem. Misalnya seperti hutan, tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Lalu ada sumber daya alam abiotik atau non-hayati. Sumber daya alam yang berasal dari benda tak hidup, tetapi tetap memiliki peran besar dalam mendukung aktivitas manusia. Contohnya seperti tanah, air, udara, mineral, dan energi matahari. Yang kedua, berdasarkan ketersediaannya, yaitu ada sumber daya alam yang dapat diperbarui atau renewable, sumber daya yang bisa pulih secara alami dalam waktu relatif singkat selama pemanfaatannya dilakukan secara bijak. Berikut ini beberapa contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contoh yang pertama ada tumbuhan. Tumbuhan merupakan produsen utama dalam rantai makanan di ekosistem. Hampir semua makhluk hidup mengonsumsi tumbuhan sebagai sumber utama makanan. Ketersediaan tumbuhan di alam tetap terjaga karena dapat tumbuh secara alami maupun melalui budidaya. Yang kedua ada hewan. Hewan merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat diperbarui, baik untuk dikonsumsi, tenaga, maupun pemanfaatan kotorannya. Ketersediaan di alam cenderung terjaga, karena hewan dapat bereproduksi secara alami maupun melalui budidaya peternakan. Yang ketiga ada air. Air termasuk salah satu unsur utama pembentuk kehidupan. Tumbuhan menggunakan air untuk bahan fotosintetis atau memasak makanannya. Manusia dan hewan menggunakan air untuk memenuhi cairan dalam tubuhnya dan keperluan lainnya. Dan yang terakhir ada energi matahari. Sinar matahari juga salah satu komponen penting pembentuk kehidupan. Energi matahari bagi tumbuhan untuk fotosintesis, sedangkan manusia dapat digunakan sebagai energi alternatif. Selanjutnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau non-renewable, yaitu sumber daya yang berasal dari alam namun jumlahnya terbatas. Apabila sumber daya alam ini digunakan terus-menerus, akan habis atau punah dan tidak dapat dipulihkan. Berikut ini beberapa contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, diantaranya yaitu contoh yang pertama ada minyak bumi. Minyak bumi merupakan hasil dari jasa terenik makhluk hidup yang tertimbun selama ribuan hingga jutaan tahun pada lapisan bumi. Dalam mendapatkannya, minyak bumi harus melewati proses penambangan berupa pengeboran lapisan bumi pada area kilang minyak mentah. Produk yang dihasilkan sering kita temui yaitu bahan bakar minyak, bensin, solar, minyak tanah, dan lainnya. Contoh yang kedua ada logam. Logam di alam banyak terdapat jenis logam yang biasa kita gunakan untuk keperluan sehari-hari, kecantikan, dan hiasan. Jenis-jenis logam yang terkenal diantaranya yaitu ada emas, nikel, perak, besi, tembaga, aluminium, dan lainnya. Dan contoh yang ketiga ada batu bara. Batu bara termasuk salah satu produk tambang yang terbentuk dari fosil atau pembusukan tumbuhan. Pemanfaatannya sebagai bahan bakar industri, mesin kendaraan, dan pembangkit listrik. Yang ketiga, berdasarkan kegunaannya,
yaitu terdiri dari sumber daya alam materi, digunakan dalam bentuk fisik, misalnya seperti kayu, hasil tambang, dan air. Selanjutnya sumber daya alam energi, dimanfaatkan sebagai sumber tenaga seperti angin, air, gas bumi, dan sinar matahari. Dan yang terakhir ada sumber daya alam ruang, digunakan sebagai ruang atau tempat untuk beraktivitas, misalnya seperti tanah, lahan pertanian, dan kawasan permukiman. Selanjutnya, jenis-jenis sumber daya alam. Yang pertama, sumber daya alam tanah. Tanah adalah lapisan paling atas dari kerak bumi yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Fungsi utamanya adalah sebagai media tumbuh tanaman, bahan bangunan, dan tempat bermukim. Pemanfaatannya yaitu untuk pertanian, perkebunan, dan pembangunan. Masalah yang timbul yaitu berupa erosi, pencemaran tanah akibat limbah, serta alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri atau permukiman. Yang kedua, sumber daya alam air. Air merupakan kebutuhan primer bagi semua makhluk hidup. Air tidak hanya penting untuk dikonsumsi, tetapi juga untuk pertanian, perikanan, transportasi, hingga energi. Pemanfaatannya yaitu air bersih untuk minum, mandi, dan kebutuhan rumah tangga, irigasi pertanian, sumber energi listrik tenaga air atau PLTA, dan sarana transportasi dan pariwisata. Tantangannya yaitu berupa pencemaran sungai, penurunan debit air tanah, serta krisis air bersih di daerah tertentu. Yang ketiga, sumber daya alam hutan. Hutan sering disebut sebagai paru-paru dunia, karena menghasilkan oksigen yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Jenis-jenis hutan diantaranya yaitu, yang pertama ada hutan hujan tropis, yang kaya akan keanekaragaman hayati. Yang kedua ada hutan mangrove, berfungsi untuk mencegah abrasi pantai. Dan yang ketiga ada hutan produksi, dimanfaatkan untuk kayu dan hasil hutan lainnya. Pemanfaatannya yaitu kayu untuk bangunan dan furnitur, tanaman obat, rotan, damar, dan getah, ekowisata, dan konservasi keanekaragaman hayati. Masalahnya terdiri dari deforestasi, kebakaran hutan, dan pembalakan liar yang mengancam ekosistem. Yang keempat, sumber daya alam tambang dan mineral. Sumber daya alam tambang adalah sumber daya non-hayati yang diambil dari perut bumi. Proses terbentuknya membutuhkan waktu jutaan tahun, sehingga termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jenis-jenis tambang diantaranya, yang pertama ada tambang energi, yaitu minyak bumi, gas alam, batu bara, dan uranium. Dan yang kedua ada tambang logam, yaitu emas, perak, tembaga, bauksit, nikel, dan besi. Dan yang ketiga ada tambang non-logam, yaitu garam, belerang, fosfat, dan marmer. Pemanfaatannya yaitu minyak bumi sebagai bahan bakar dan bahan baku industri petrokimia, gas alam untuk energi rumah tangga dan industri, emas dan perak untuk perhiasan, dan batu bara sebagai sumber energi listrik dan industri baja. Dampak negatifnya berupa kerusakan lingkungan akibat penambangan dan pencemaran udara dari pembakaran batu bara. Yang kelima, sumber daya alam laut. Indonesia dikenal sebagai negara maritim dengan kekayaan laut yang melimpah. Pemanfaatannya yaitu berupa perikanan tangkap dan budidaya, rumput laut untuk pangan dan obat-obatan, garam melalui penguapan air laut, dan pariwisata bahari seperti diving, snorkeling, dan wisata pantai.
Masalahnya berupa overfishing atau penangkapan ikan berlebihan, pencemaran laut akibat limbah industri dan plastik, dan perusakan ekosistem terumbu karang. Yang keenam, sumber daya alam udara. Udara merupakan campuran gas yang menyelimuti bumi. Oksigen di dalamnya menjadi kebutuhan vital bagi manusia dan hewan, sedangkan karbon dioksida dibutuhkan tumbuhan untuk fotosintesis. Pemanfaatannya yaitu berupa bernapas dan metabolisme makhluk hidup, tenaga angin untuk pembangkit listrik atau PLTB, dan pendinginan alami iklim bumi. Masalahnya berupa pencemaran udara akibat asap kendaraan dan industri, efek rumah kaca, dan pemanasan global. Yang ketujuh, sumber daya alam energi. Energi adalah salah satu kebutuhan paling mendasar dalam perkembangan peradaban manusia, yaitu diantaranya energi tidak terbarukan seperti minyak bumi, batu bara, gas alam, dan uranium, energi terbarukan seperti energi surya, energi angin, energi air, energi panas bumi, dan bioenergi. Pemanfaatan energi terbarukan semakin digencarkan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil yang terbatas sekaligus ramah lingkungan. Sekian penjelasan mengenai materi tentang jenis-jenis sumber daya alam dan lingkungan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.